Selamat datang teman-teman netizen di channel Saham Netizen, channel saham yang akan memberikan ulasan dan juga analisa terhadap saham-saham pilihan netizen di Indonesia. Pada video kali ini sedikit berbeda ya dengan video-video kami sebelumnya. Di sini kami akan mencoba memberikan penjelasan atau lebih tepatnya berbagi edukasi ya teman-teman. Untuk teman-teman yang penasaran apa itu trading style, mengapa trading style itu penting, dan apa saja macam-macam trading style itu, silakan tonton video ini sampai habis. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, yuk langsung kita mulai penjelasannya. Oke teman-teman, yang pertama kita awali dari mengenal apa itu trading style. Di saat baru memulai trading saham, mungkin teman-teman netizen bisa saja kebingungan ya. Sebaiknya transaksi saham itu di hold berapa lama, enaknya saham ini di hold lama, atau langsung diambil untung saja setelah kelihatan profitnya. Nah, sebelum memulai trading juga, teman-teman ini wajib menentukan terlebih dahulu trading style apa yang cocok. Trading style ini adalah gaya trading ya teman-teman, yang akan menentukan cara entry atau buy dan juga cara exit atau sell yang akan mempengaruhi trading plan. Nah, dari sini sudah kelihatan ya, apa itu trading style dan mengapa trading style itu penting. Selanjutnya, kita akan coba bahas mengenai apa saja macam-macam trading style itu. Yang pertama ada scalper. Scalper adalah tipe trader yang melakukan transaksi dengan jangka waktu yang sangat singkat. Scalper bertransaksi dalam jangka waktu beberapa jam, menit, dan bahkan beberapa detik saja. Para scalper biasanya menggunakan running trade dan juga volume bid offer sebagai senjata utama mereka. Kelebihan dari seorang scalper ini biasanya mereka menghasilkan profit dalam jangka waktu yang sangat singkat karena kita tahu transaksinya bisa dalam beberapa jam, menit, dan bahkan detik saja teman-teman. Lalu apa sih kekurangan dari scalper? Kekurangannya yang pertama adalah membutuhkan fokus yang tinggi, lalu membutuhkan koneksi internet yang ngebut, dan tentunya kecepatan tangan yang tinggi saat melakukan transaksi. Selain itu, jika salah analisa dan entry atau buy, bisa saja cut loss yang terjadi lebih dalam karena kita tahu adanya bid palsu yang sering digunakan para market maker untuk membantu menaikkan harga sahamnya, teman-teman. Target profit minimal untuk scalper itu biasanya 1 hingga 2%, dan untuk stop loss-nya itu biasanya maksimal sekitar 2% ya teman-teman. Yang kami maksud untuk kekurangannya bisa saja cut loss-nya lebih dalam, karena bisa saja setting cut loss-nya itu adalah 2%. Karena adanya bid palsu yang digunakan para market maker atau bandar untuk menaikkan suatu harga saham yang ketika sudah mencapai harga tertentu, maka biasanya market maker akan mencabut antrian bid-nya. Dan ketika sudah dirasa cuan, para market maker atau bandar ini akan melakukan transaksi haki atau hajar kiri di antrian harga bidnya. Nah, ketika kita tidak cepat-cepat untuk melakukan sell atau level cut loss kita misalkan 2% ya, ketika bandar ngeguyur itu dengan melakukan haki, bisa saja harganya turun lebih dari 2%, dan yang lebih parahnya lagi bisa saja sampai ARB teman-teman. Selanjutnya adalah day trader. Day trader adalah tipe trader yang melakukan transaksi dengan jangka waktu 1 hari. Bisa beli pagi jual sore yang kita singkat dengan BPJS, lalu beli sore jual pagi atau BSJP. Lalu untuk kelebihannya, seorang day trader ini keuntungannya bisa besar dalam jangka waktu 1 hari ya, jika kondisi market sesuai dengan analisa. Untuk kekurangannya, bisa saja sebenarnya sudah profit. Namun karena target profit belum tercapai, akhirnya harga malah turun dan malah terkena kembali di harga beli teman-teman. Bahkan bisa saja terkena level stop loss-nya.
Untuk target profitnya biasanya seorang day trader ini mentarget sekitar 3 hingga 5%, sedangkan level stop loss-nya di kisaran 3%-an. Yang kami maksud dengan kekurangannya yang bisa turun lagi ketika sebenarnya sudah profit, karena target profitnya 3%, bisa saja misal kita ambil contoh kita beli pagi ya, lalu jualnya nanti sore atau ketika harganya menyentuh target profit kita di 3%. Sebenarnya saham yang kita beli itu sudah naik sebesar 1 atau bahkan 2,5%-an lebih ya dari harga beli yang kita lakukan di pagi hari. Namun, itu kan belum menyentuh 3%. Sedangkan seorang day trader itu memasang harga take profitnya di kisaran 3%-an teman-teman. Nah, ketika sore hari si day trader ini kan tentu mengecek lagi ya sebelum market close, dia akan cek lagi untuk yang BPJS beli pagi jual sore. Nah, ternyata kok harganya sama dengan harga beli tadi. Nah, ini kan agak dilema juga ya. Apalagi kalau malah terkena level stop loss-nya, yaitu malah sangat amat disayangkan. Nah, itu tadi adalah kekurangan dari seorang day trader. Selanjutnya ada swing trader. Swing trader adalah tipe trader yang melakukan transaksi dalam jangka menengah. Biasanya dalam jangka waktu hitungan minggu. Senjata utama yang digunakan adalah kombinasi analisa teknikal dan juga analisa fundamental, teman-teman. Kelebihan dari seorang swing trader ini adalah kemungkinan profit yang lebih besar jika kita bandingkan dengan scalper dan juga day trader, karena time frame yang digunakan juga lebih panjang ya. Selain itu tidak perlu menganalisa ulang saham yang dimiliki setiap hari. Untuk kekurangannya sendiri, swing trader ini memiliki kekurangan karena time frame yang digunakan lebih panjang, tentu batas stop loss yang digunakan juga lebih dalam. Biasanya seorang swing trader ini menggunakan trading plan untuk take profitnya atau target profitnya minimal 10%, sedangkan stop loss-nya itu maksimal sekitar 10% ya teman-teman. Kebanyakan swing trader yang kami temui biasanya seperti ini. Untuk target profit minimal 10%, sedangkan untuk stop loss-nya maksimal 10%. Seperti itu teman-teman. Lalu yang terakhir atau yang keempat ada position trader. Position trader ini adalah tipe trader yang melakukan transaksi dengan jangka waktu menengah hingga panjang. Bisa hitungan bulan atau bahkan tahun. Senjata utama dari trader ini adalah fundamental analysis dan juga trend analysis. Untuk kelebihan position trader ini adalah potensi keuntungan per transaksi paling besar dibandingkan 3 gaya trading yang lainnya. Selain itu, untuk seorang position trader biasanya tidak perlu memantau pergerakan sahamnya itu harian atau bahkan setiap saat. Untuk kekurangannya sendiri butuh waktu yang lebih lama dalam merealisasikan profit dibandingkan dengan 3 gaya trading yang lainnya ya. Mengapa begini? Karena time frame yang digunakan kan lebih besar ya teman-teman, lebih panjang. Nah, jadi yang kami maksud dengan realisasi profit di sini bukanlah profit ataupun persen keuntungan yang terdapat di portofolio teman-teman ya. Yang kami maksud dengan realisasi profit ini adalah ketika seorang trader atau investor itu sudah menjual sahamnya dan mendapatkan keuntungan dari penjualan harga saham tersebut. Itu yang kami namakan dengan realisasi profit. Untuk trading plan-nya, biasanya seorang position trader ini target profitnya tidak dibatasi teman-teman. Selama sahamnya masih menguntungkan dan bergerak uptrend, seorang position trader tidak akan menjual sahamnya. Karena kita tahu tadi, position trader itu menggunakan trend analysis ya. Biasanya mereka akan take profit atau menjual sahamnya ketika kenaikannya sudah tidak mungkin untuk dilakukan lagi. Dalam artian, tren kenaikannya sudah patah dan ada kepastian untuk berbalik arah menjadi downtrend. Untuk level stop loss-nya, seorang position trader ini tentu lebih besar juga. Stop loss-nya itu bisa di atas 10% dari harga pembelian awal. Karena time frame yang digunakan juga lebih besar ya teman-teman. Untuk target cuannya juga lebih besar, maka stop loss-nya pun juga lebih besar. Oke, sampai juga kita di bagian kesimpulan. Dari penjelasan yang sudah kami jabarkan tadi, kami di sini dapat menyimpulkan bahwa menurut kami sebaiknya sesuaikan gaya trading teman-teman dengan kesibukan kalian.
Jangan sampai trading saham justru membuat kesibukan utama kalian terganggu, apalagi sampai membuat kalian stres dan tidak bahagia. Kami sarankan jika memang teman-teman punya banyak waktu luang dan tidak banyak kesibukan ya, mungkin teman-teman bisa menjadi scalper. Jika teman-teman ada kesibukan setiap hari namun masih bisa memantau pergerakan sahamnya di beberapa waktu tertentu di dalam satu hari, teman-teman bisa menjadi day trader atau trader harian. Jika kesibukan teman-teman memang sangat sibuk sekali ya untuk hariannya dan mungkin hanya longgar di hari weekend, mungkin teman-teman bisa pertimbangkan menjadi seorang swing trader. Untuk yang terakhir, jika teman-teman memang tidak memiliki banyak waktu ataupun berkeinginan menjadi seorang trend follower, maka teman-teman bisa menjadi seorang position trader. Silahkan tentukan gaya trading teman-teman untuk mencapai cuan yang teman-teman inginkan. Lalu, kalian termasuk kategori trader yang mana nih teman-teman netizen? Silahkan tinggalkan di kolom komentar di bawah ya. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like-nya. Jika teman-teman rasa video ini bermanfaat, silahkan bagikan di media sosial teman-teman ya. Jangan lupa juga untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Have a nice day.